Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya mau nyobain ini distro Linux yang baru saja diupdate, yaitu Elementary OS 6 Odin ya. Ini basicnya menggunakan Ubuntu 20.04.2 LTS ya. Masih diupdate ya kan untuk base sistemnya. Oke, jadi di dalam aplikasi bawaannya ya, aplikasi bawaan dari Elementary OS ini apa ya? Ini adalah Genome kalau nggak salah, desktopnya itu Genome dengan kustomisasi yang agak terbatas ya, karena memang tampilannya dimiripkan dengan you know lah ini apa ya kan, Apple ala-ala gitu. Jadi aplikasi bawaannya itu sedikit banget ya, tanpa Firefox, tanpa Gparted, tanpa OBS Studio, tanpa sudah. Saya install ini 3 ini aja, lainnya ini bawaan ya. Jadi gitu. Untuk performa gimana? Enak mana sama Ubuntu? Untuk Ubuntu yang Unity ya, lebih enak ini, sedikit lebih enak ini. Tapi untuk penggunaan CPU ya mirip-mirip lah ya. Kalau kita ke untuk buka YouTube pakai Firefox 1080 juga ya, koit juga prosesor saya. Karena yang saya pakai ini pakainya itu Core i3 generasi 3 ya kan, dengan RAM 8 GB. Itu kecil banget untuk proses sekarang. Oke, jadi untuk yang saya pakai hardwarenya ini ya kan, Core i3 ya kan, generasi 3 masih sama, Ivy Bridge yang ada Nvidia-nya, tapi Nvidia-nya nggak saya nyalakan. Kalau dinyalakan di sini pasti error, layarnya hitam ya. Saya install di harddisk, kemudian firmware di sini saya pakai 2 harddisk ya, saya install di harddisk ini, kemudian ini untuk Windows 10-nya, dan ini untuk soundcard yang saya pakai buat rekam suara ini. Jadi saya rekamnya pakai soundcard dan mic lavalier. Oke, untuk settingan ya gini aja ya, sederhana banget. Ini saya tadi baca artikel itu ada buat menampilkan tweaknya gitu. Apa sih hal yang baru di sini? Katanya hal yang baru di sini adalah tema gelap ya, yang paling terasa ya. Lainnya sih kayaknya minor update sama base Linux-nya juga. Di sini kalau nggak salah itu ada apa, tema ya kan. Ini wallpapernya kayaknya ada yang baru juga. Appearance di sini ada tema ya kan. Tema ini bisa defaultnya itu terang dan dark. Dan juga kalau kalian pengen nyobain yang gini kan, ada schedulernya. Misalnya pagi kalian pakai tema terang, malam pakai tema gelap gitu bisa kayak gini. Ada aksennya juga, aksen ya. Aksen untuk ganti warna bisa custom juga. Di sini untuk text size bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Oke. Dock dan panel ya standar lah ya. Icon size-nya bisa kita atur juga. Ini bisa sembunyikan atau tidak, ditampilkan ke semuanya atau tidak gitu. Multitasking ini bisa kalian tarik-tarik di sini ya kayaknya. Oke. Itu suara apa itu? Oke, itu untuk desktop. Untuk aplikasi ya standar saja, ini bawaan web browser saya ubah Firefox aja, email standar, kalender ya. Mungkin kita perlu install VLC kali ya biar enak. Image viewer, foto aja, teks kode, file ya file aja. Oke, terus apa lagi? Penggunaan RAM ketika idle. Ya kita ketika idle kayaknya penggunaan RAM tetap di 1 gigaan ya. Nggak pernah turun dari 1 giga, mungkin ya karena memang nggak tahu juga. Tapi kalau idle saya nggak rekam video. Ini untuk CPU usage-nya rendah banget, bisa sampai 1%. Itulah enaknya pakai Linux. Kalau kita nggak sedang membuka aplikasi, CPU-nya akan turun drastis sampai bawah. Itulah enaknya pakai Linux. Kalau pakai Windows kan tetap ada background prosesnya yang tetap jalan. Itulah yang mengapa Windows itu lebih berat daripada Linux. Beratnya apa? Dalam sisi processing yang nggak kita pakai, misalnya tiba-tiba ada Windows update yang download sendiri kan makan CPU juga, ada aplikasi update atau antivirus yang setiap detik scan semua aplikasi yang berjalan di komputer kalian gitu. Itu yang menyebabkan CPU tetap kepake banyak di dalam Windows. Sedangkan di Linux kalau saya nggak rekam ini ya turun drastis, ini sampai hampir nol lah, hampir tidur lah ya CPU-nya kayak gitu. Tapi tetap dia bergerak ya, 1% 2% gitu ada kalau saya diam. Ini sekalipun saya diam kok tetap berjalan mas ya. Saya rekam nih ini CPU-nya nih banyak banget pakainya ya di OBS. Saya pakai OBS nih, OBS mana, nah ini OBS-nya ya tuh. Inilah jadi Elementary OS Odin gimana rasanya, apakah ada perubahan dari yang sebelumnya? Menurut saya sama-sama aja, nggak ada yang signifikan ya dari perubahan, nggak ada.
sama-sama aja Linux. Linux ya jadi lebih baik gitu, semakin lama semakin lebih baik ya, termasuk itunya apa, kompatibilitas terhadap hardware juga lebih bagus. Apa ya, enak dah pokoknya, buat laptop enak. Untuk sehari-hari ya kalau kalian ndak biasa pakai Linux ya kayaknya PR ya, PR pasti PR, karena aplikasinya berbeda gitu. Palingnya kalau kalian bekerja di browser enak-enak aja sih. Kalau kalian sudah bekerja di Office atau Microsoft Office, editing video gitu ya beda lagi kasusnya, bakal kesulitan dijamin deh ya. Walaupun banyak alternatif aplikasi yang bisa digunakan, tapi ya aplikasi aslinya juga, aplikasi yang di Windows bakal lebih baik ya gitu ya. Memang gitu, karena apa, keterbatasan developer dalam membuat aplikasi ya. Misalnya kalau saja apa Adobe turun ke Linux gitu ya mantap. Sayangnya sekali Adobe hanya ada di Windows dan Mac OS. Linux nggak dibikin, ya dianaktirikan, karena kan memang bukan target pasar mereka kali ya. Terus aplikasi apa di sini? Aplikasi ada App Centernya, kayaknya pakai apa ya? App Centernya nggak jalan kayak yang punyaku ini. Nggak jalan kayaknya. Ini update terus dari tadi. Cuma ketika saya klik apa ya? Klik di sini, mana tadi? Internet. Oke, tunggu ini selesai. Saya klik internet, di sini nggak muncul Firefox. Tuh, nggak update aplikasinya. Apa, database aplikasinya ada update, tak tahu kenapa, ya udah biarkan saja. Pokoknya saya installnya lewat apt aja ya. Walaupun sudah disediakan untuk App Center, saya pakai apt. Kalkulator, aplikasinya gimana bentuknya? Kita tutup ya. Oke, kalkulator ini gimana nih? Nggak nyala-nyala ini. Biasa pakai hard disk, wajar, maklumi aja. CPU naik tuh, RAM naik, nambah dikit ketika buka kalkulator. Terminal ini tuh kalkulatornya biasa aja ya, nggak ada yang wow. Coba kita cek lagi di mana ya, fitur apa yang bisa kita cek. Browser ya memang ini basicnya dari Firefox ya, cuma ya aneh banget rasanya. Walaupun bisa sinkron data ke Firefox, cuma ndak optimal aja menurutku, nggak enak ya Firefox, ya pakai Firefox aja. Terus apalagi musik ya gitu-gitu aja deh ya. Kalau Linux ya apa ya, Linux itu beragam, karena beragamnya itu bukan dari sistemnya, tapi dari desktop environmentnya. Di sini kebetulan pakai Gnome yang sudah dikustomisasi kayaknya ini, atau pakai tampilan elementary OS-nya gitu aja. Untuk sound setting, nah ini saya menemukan bug di sound setting ya. Kenapa saya kesini pakai ini? Saya pakai itu UMC 204 HD alias Behringer dengan apa ya? Sample rate 192 kHz, ya kan? Ketika saya colok ke sini, playing musiknya dia itu pitch-nya turun, dan apa, speed dari audionya juga turun, jadinya aneh suaranya, mesti dicabut dan pasang lagi biar normal. Itu kayak tuh ya, saya pakai apa? Pakai mic dari apa ini, Boya lavalier yang Boya BYM1 yang masuk ke dalam sini, dalam apa, Behringer gitu. Terus apa lagi yang perlu dibahas? Ya udah gitu aja. Untuk bahasa ini, bahasa language and region bisa kita atur ya lemot. Oke ya gitu, terus nggak muncul. Oke. Oke, kita coba regionnya, kita ubah jadi nggak bisa. Formatnya mana ini, pakai bahasa Indonesia aja formatnya, Indonesia. Oke, temperatur Celsius, sip, mantep. Kita apa, klik set language. Oke, sudah. Ini bisa di bahasa Indonesia kan mungkin ya, cuma kita pakai bahasa Inggris aja. Oke, gitu aja. Pokoknya overall ini bagus update-nya. Saya suka untuk di tampilannya ya, bisa ada dark mode, ada menu dark mode, dan bisa scheduler juga untuk dark mode-nya. Mantap banget. Oke, sudah sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dengan elementary OS ini. Semoga kita bisa nyobain Linux yang lain ya. Sementara ini pakai elementary OS dulu. Kemarin saya coba Manjaro, ternyata untuk rekam OBS-nya macet-macet, jadi nggak saya teruskan, langsung ganti aja di elementary OS gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.